Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 992-0993, Minggir. Aku akan membunuh mereka terlebih dahulu. Wang Xian adalah penyelamat mereka. Jika Wang Xian tidak menyelamatkan mereka lebih awal, mereka pasti sudah mati sekarang. Adapun penyelamat mereka, mereka tidak mungkin menyaksikan anggota kelompok tentara bayaran Tuan Muda membunuhnya. Sekelompok gadis dari kelompok tentara bayaran Ametis menatap Yun Hanhai dan yang lainnya dengan permusuhan. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Wajah Yun Hanhai langsung menjadi gelap saat melihat mereka mengeluarkan senjatanya. Kalian tidak punya dendam terhadap anak ini, kan? Sekarang, demi dia, kalian benar-benar melawan kami. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata dengan suara dingin. Berikan wajah pada kelompok tentara bayaran Ametis kami. Wakil Komandan Xiao berkata dengan wajah muram. Mereka juga tidak ingin menjadi musuh dengan kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Semua anggota kelompok tentara bayaran Tuan Muda memiliki latar belakang yang luar biasa. Itu jelas bukan pilihan bijak untuk menjadikan mereka musuh. Meskipun mereka adalah kelompok tentara bayaran peringkat ketiga di Demon Hunter Colege, mereka tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Aku akan memberimu muka, tapi anak ini tidak akan memberi kita muka. Yun Hanhai mencibir. Dengan gerakan lengannya, sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Tatapannya menyapu Wakil Komandan Xiao dan yang lainnya, membawa jejak niat membunuh. Kamu sudah terluka. Anda bukan tandingan kami sekarang. Jangan paksa kami ke sudut. Dentang, dentang, dentang. Di belakangnya, sekelompok anggota kelompok tentara bayaran Tuan Muda langsung mengeluarkan senjata mereka. Terutama pria paruh baya itu. Tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka dengan dingin menatap anggota kelompok tentara bayaran Ametis. Kami tidak akan mundur selangkah pun. Wakil Komandan Xiao berkata dengan ekspresi tegas. Bagus. Ekspresi Yun Hanhai sedikit berubah saat dia melihat ke samping. Lu Zishi, bunuh bocah ini untukku. Kedepannya, akan ada manfaat untuk kalian semua. Oh, sekelompok pemuda dari kelompok tentara bayaran Zanhai yang berdiri di samping dan menyaksikan situasi tiba-tiba membeku ketika mendengar kata-kata Yun Hanhai. Ekspresi pemuda yang memimpin sedikit berubah. Wakil Komandan Yun. Apakah kita masuk atau keluar? Tatapan tajam Yun Hanhai menoleh. Pemimpin pemuda itu mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Kamu berani. Kelompok tentara bayaran Zanhai, jika Anda berani bergerak, Anda akan membuat musuh dari kelompok tentara bayaran Ametis kami. Wakil Komandan Xiao menoleh dan berkata dengan dingin. Aku akan mengurus kelompok tentara bayaran keuangan untukmu. Yun Hanhai mengungkapkan senyuman saat dia menatap Wakil Komandan Xiao dan yang lainnya. Selama salah satu dari kalian berani melindungi berat itu, kelompok tentara bayaran Tuan Mudaku akan membunuh siapapun. Aku, Yun Hanhai, pasti akan melakukan apa yang kukatakan. Mendengar kata-katanya, wajah kelompok tentara bayaran Ametis langsung berubah menjadi jelek. Pemimpin muda dari kelompok tentara bayaran Zanhai memiliki perubahan ekspresi yang drastis saat dia melihat teman-temannya. Baiklah, wakil pemimpin Yun, kami akan mendengarkan perintahmu. Pada akhirnya, pemuda itu mengertakkan gigi dan berkata dengan lantang. Baiklah, jangan khawatir. Saya pasti akan menghadiahi kalian semua di masa depan. Yun Hanhai mengungkapkan senyuman dan tertawa terbahak-bahak. Ya, ini wakil Kapten Yun. Sekelompok pemuda mengangguk dengan senyum di wajah mereka. Mereka memandang Wang Xian yang berada di belakang kelompok tentara bayaran Ametis dengan sedikit niat membunuh di mata mereka. Nak, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena menyinggung kelompok tentara bayaran Tuan Muda dan wakil Kapten Yun dan yang lainnya. Kaulah yang mencari kematian. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Saat mereka berbicara, mereka perlahan berjalan menuju Wang Xian. Kelompok tentara bayaran Ametis menatap mereka dengan dingin. Namun, mereka tidak takut. Meskipun kelompok tentara bayaran Ametis berperingkat lebih tinggi dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda, kelompok tentara bayaran Tuan Muda bahkan lebih menakutkan. Di antara dua kelompok tentara bayaran ini, mereka tahu apa yang harus dipilih. Baiklah. Tunggu dan lihat saja, kelompok tentara bayaran Zanhai. Seorang gadis menatap mereka dengan marah.
Siapapun yang berani menghentikan teman San Hai akan dibunuh. Yun Hanhai melirik gadis itu dan memerintahkan orang-orang di sampingnya. Ya, wakil pemimpin. Selusin pria parubaya mengangguk berat. Mereka memegang senjata mereka dan memelototi anggota kelompok tentara bayaran ametis dengan niat membunuh. Mereka yakin orang-orang ini akan menyerang mereka. Anggota kelompok tentara bayaran ametis, yang sudah terluka parah, bukanlah tandingan mereka. Ini membuat gadis-gadis itu menggigit bibir mereka dengan erat dan menatap kelompok tentara bayaran San Hai dengan niat membunuh. Para pemuda dari kelompok tentara bayaran San Hai mengabaikan mereka dan berjalan menuju Wang Xian, yang sedang duduk bersila di tanah, dengan senjata di tangan. Wakil pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Qin King tampak khawatir saat melihat mereka berjalan menuju Wang Xian. Dia bertanya dengan cemas. Wakil pemimpin Xiao juga sangat malu. Ekspresinya terus berubah. Hehe, senyum muncul di wajah Yun Hanhai. Dia berdiri di sana dengan arogan dan berkata dengan keras, beraninya kamu menyinggung kelompok tentara bayaran tuan muda kita. Lupakan tentang kristal ungu, bahkan jika kelompok tentara bayaran Tiger Lion ingin melindunginya, mereka tidak akan mampu melakukannya. Cepat dan bergerak. Dia mendengus dingin dan para pemuda dari kelompok tentara bayaran San Hai mempercepat langkah mereka. Wajah kelompok tentara bayaran ametis menjadi pucat. Mereka memegang senjata mereka erat-erat dan siap bergerak kapan saja. Fiuh, minggir. Pada saat ini, Wang Xian perlahan membuka matanya dan berkata kepada sekelompok gadis dari kelompok tentara bayaran ametis di depannya. Kamu sudah bangun. Semua gadis segera menoleh. Ketika mereka melihat Wang Xian berdiri, mereka sangat terkejut. Pelajar Wang, luka di tubuhmu. Qin King berjalan dengan tergesa-gesa dan ingin mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Namun, ketika dia melihat Wang Xian sudah berdiri, dia berkata tanpa daya. Butuh beberapa hari lagi bagimu untuk pulih. Namun, Anda dapat bergerak sekarang. Saat mereka saling berhadapan, Wang Xian sudah memulihkan sedikit energinya. Dia tersenyum dan berkata lagi, minggir dulu. Aku akan membunuh mereka terlebih dahulu. Anggota kelompok tentara bayaran ametis merasakan hawa dingin di hati mereka. Satu persatu, gadis-gadis itu dengan cepat membuka jalan untuk mereka. Bunuh kami. Nak, apakah kamu sudah gila? Ketika Yun Hanhai melihat anggota kelompok tentara bayaran kecubung memberi jalan bagi mereka, dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan senyum di wajahnya. Anggota kelompok tentara bayaran tuan mudamu benar-benar mengejar kematian. Wang Xian perlahan mengambil kayu sambaran petir. Ada cahaya hijau kebiruan di atasnya saat dia dengan lembut meletakkannya di tanah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Apa, jika kamu berani menyerang, bunuh dia. Ketika kayu sambaran petir mendarat di tanah, banyak duri yang disertai petir langsung muncul dari tanah dan menyerang anggota kelompok tentara bayaran tuan muda. Ketika Yun Hanhai melihat bahwa Wang Xian masih berani menyerang, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, pada saat ini, sebuah duri menembus tubuh pria parubaya yang merupakan level 6 transenden. Ini mengejutkan Yun Hanhai seketika. Jeritan transenden level 6 hanyalah permulaan. Kemudian, anggota kelompok tentara bayaran tuan muda tewas seketika tanpa ada kekuatan untuk melawan. Wajah Yun Hanhai dipenuhi dengan keterkejutan. Tubuhnya bergetar dan baju besi di tubuhnya memancarkan nyala api. Semua orang di kelompok tentara bayaran tuan muda dan kelompok tentara bayaran San Hai tercengang. Bab 993, 0994 Ketakutan. Bang, bang, bang. Suara yang intens terdengar saat duri yang menakutkan mendarat di tubuh Yun Hanhai, menghasilkan suara yang menusuk telinga. Namun, dibandingkan dengan serangan di tubuhnya, suara di sekitarnya bahkan lebih mengerikan. Tangisan yang menyedihkan menyebabkan seluruh tubuh Yun Hanhai menjadi mati rasa. Kelompok tentara bayaran San Hai di samping melihat pemandangan ini dengan bingung. Pembantaian, itu adalah pembantaian sederhana. Banyak duri merayap keluar dari tanah, menyerang kelompok tuan muda itu. Selain Yun Hanhai, yang memiliki armor transenden tipe 7 untuk bertahan melawan duri, 19 lainnya tidak seberuntung itu. Bahkan dua ahli tipe 6 ditusuk oleh duri. Mereka tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Ini membuat mereka merasa sangat menakutkan. Mereka memandang pemuda yang tampak menyedihkan itu dan mau tidak mau menelan seteguk air liur.
Hati mereka dipenuhi rasa takut. Dia mampu melepaskan serangan mengerikan dengan luka serius seperti itu. Jika dia berada di puncaknya, bukankah dia bisa membunuh mereka dengan lebih mudah? Jika serangan Wang Xian membuat anggota kelompok tentara bayaran Zhan Hai merasa takut. Pada saat ini, tubuh Yun Han Hai mulai bergetar hebat. Dia mengenakan baju besi penyelamat yang diberikan kepadanya oleh ayahnya. Itu adalah armor api tingkat 7 yang luar biasa. Namun, tubuh Yun Han Hai sedikit gemetar saat dia merasakan kekuatan duri mendarat di tubuhnya. Tubuhnya memancarkan panas terik seolah-olah seluruh tubuhnya terbungkus lava. Matanya bergetar tanpa henti. Bang, bang, bang. 5 detik kemudian, jeritan itu tiba-tiba berhenti. Satu persatu, mayat jatuh ke tanah. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ini tidak mungkin. Yun Han Hai bergumam sambil menatap Wang Xian yang berdiri lebih dari 10 meter jauhnya dengan tak percaya. Wang Xian menatapnya juga. Tidak ada emosi di wajahnya. Sebuah armor transcendent level 7. Dia benar-benar kaya. Dia tersenyum dan perlahan mengangkat kayu sambaran petir di tangannya. Melihat dia akan menyerang lagi, Yun Han Hai melebarkan matanya dan dipenuhi kepanikan. Tidak, jangan bunuh aku. Aku salah. Jangan bunuh aku. Yun Han Hai memohon pada Wang Xian. Berlutut, Wang Xian berkata kepadanya dengan acuh tak acuh. Ekspresi Yun Han Hai berubah drastis. Setelah itu, dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Aku mohon, tolong jangan bunuh aku. Kelompok tentara bayaran Tuan Muda kami tidak akan pernah berani memprovokasi Anda lagi. Beri aku kesempatan. Aku akan memberimu batu roh. Saya akan memberi Anda sebanyak yang Anda inginkan. Mata Yun Han Hai sedikit merah saat dia menangis pada Wang Xian. Dia tidak lagi memiliki kesombongan dari sebelumnya. Kelompok tentara bayaran ametis di samping memandang Yun Han Hai yang berlutut dan memohon belas kasihan dengan ekspresi yang rumit. Ini adalah wakil pemimpin kelompok tentara bayaran Tuan Muda Yun yang terkenal di Akademi Pemburu Setan. Namun, dia sekarang berlutut dan memohon belas kasihan di depan seorang siswa baru. Jika para siswa di Akademi Pemburu Iblis mengetahui hal ini, pasti akan menimbulkan keributan besar. Cacatnya keluar. Wang Xian menatap Yun Han Hai yang sedang berlutut di tanah. Senyum muncul di wajahnya saat dia memindahkan kayu sambaran petir di tangannya. Duri keluar dari tanah dan menembus tubuh Yun Han Hai dalam sekejap. Adapun dari mana asalnya, sulit untuk dijelaskan. Krisan yang rusak. Anda, Yun Han Hai melebarkan matanya. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan keengganan. Gadis-gadis dari kelompok tentara bayaran ametis dan pemuda dari kelompok tentara bayaran Zhan Hai mengungkapkan sedikit ketakutan di mata mereka. Dia benar-benar telah membunuh Yun Han Hai. Ini adalah murid paling menonjol dari keluarga Yun di kota Donghai, wakil pemimpin kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Jika keluarga Yun mengetahui hal ini, bagaimana mereka bisa melepaskannya? Fiuh. Wang Xian menghembuskan napas berat dan menoleh untuk melihat orang-orang dari kelompok tentara bayaran Zhan Hai. Pemimpin kelompok tentara bayaran Zhan Hai dan para pemuda gemetar saat melihatnya melihat ke atas. Pelajar Wang, Tuan Muda Wang, kami baru saja dipaksa. Tolong. Pemimpin. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Ao Jian dan yang lainnya tiba-tiba muncul. Ketika mereka melihat Wang Xian, mereka langsung terbang. Kedatangan Ao Jian dan yang lainnya menyela pembicaraan para anggota kelompok tentara bayaran Zhan Hai. Dengan orang luar di sekitar, mereka semua menyebut Wang Xian sebagai pemimpin mereka. Wang Xian memandang Ao Jian dan merasakan sekelompok monster aneh di sekitar mereka. Senyum muncul di wajahnya. Membunuh mereka. Dia menunjuk anggota kelompok tentara bayaran Zhan Hai dan berkata dengan tenang. Itu pemimpinnya. Ao Jian dan yang lainnya mengangguk. Tanpa jeda, mereka menyerang anggota kelompok tentara bayaran Zhan Hai. Pemimpin Wang. Wajah anggota kelompok tentara bayaran Zhan Hai berubah drastis. Mereka meneriaki Wang Xian dengan ekspresi malu di wajah mereka saat mereka buru-buru memblokir serangan Ao Jian dan yang lainnya. Namun, kekuatan mereka setidaknya berada di level 5 alam supernatural. Beberapa dari mereka bahkan berada di level 4 alam supernatural. Mereka bukan tandingan Ao Jian dan yang lainnya. Segera, teriakan anggota kelompok tentara bayaran Zhan Hai terdengar. Wang Xian mengabaikan mereka. Jika dia ingin membunuh mereka, dia harus bersiap untuk dibunuh.
Bahkan jika mereka adalah murid Akademi Pemburu Iblis. Wang Xian melihat anggota kelompok tentara bayaran ametis dan duduk bersila di tanah untuk melanjutkan pemulihan dari luka-lukanya. Sekelompok gadis dari kelompok tentara bayaran ametis merasa merinding saat melihat mayat di tanah. Kelompok tentara bayaran Tuan Muda terdiri dari 20 orang sedangkan kelompok tentara bayaran Zhan Hai terdiri dari lebih dari 10 orang. Semuanya adalah siswa elit dari Akademi Pemburu Iblis. Namun, mereka dibunuh oleh mahasiswa baru itu. Sekelompok gadis saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan emosi yang rumit. Jika mereka menargetkannya saat itu, apakah mereka akan berakhir seperti kelompok tentara bayaran Tuan Muda dan kelompok tentara bayaran Zhan Hai? Tapi sekarang, bagaimanapun juga, dia adalah penyelamat mereka. Tuan-tuan, tolong beritahu Komandan Wang setelah dia bangun. Kami pasti akan membalas kebaikannya hari ini. Keluarga Yun adalah keluarga terkenal di kota Donghai. Semua orang di Akademi Pemburu Iblis tahu bahwa Yun Hanhai datang ke Pulau Guntur untuk membunuh Komandan Wang. Karena itu, beritahu dia untuk berhati-hati. Kami akan pergi dulu. Petik 2. Sekelompok gadis berdiri di sana dan ragu-ragu untuk sementara waktu. Kemudian, Wakil Komandan Xiao berkata kepada Ao Jian dan yang lainnya yang berdiri di sekitar Wang Xian. Baik. Ao Jian mengangguk padanya. Wakil Kepala Xiao melambaikan tangannya pada sekelompok gadis di sampingnya. Dia datang ke suatu tempat tidak jauh dan duduk untuk memulihkan diri juga. Cedera kali ini benar-benar serius. Setelah lebih dari 10 jam, Wang Xian bangun. Melihat luka di tubuhnya yang sudah pulih, senyum muncul di wajahnya. Lightning Wood, interpretasi kosong tingkat pertama. Item interpretasi Void yang dikaitkan dengan kayu dengan atribut Lightning. Itu mengandung vitalitas yang kuat. Harta tingkat melihat kehampaan dengan atribut kayu dapat terus tumbuh dan berkembang di pohon leluhur. Namun, itu adalah pilihan yang baik untuk menggunakannya sebagai senjataku sekarang. Wang Xian memandangi kayu yang disambar petir dan berdiri perlahan. Setelah lebih dari 10 jam, cedera Wang Xian sebagian besar telah pulih karena kemampuan pemulihannya yang kuat dan vitalitas di kayu yang disambar petir. Ao Yao, apakah kamu sudah membunuh semua Thunderfish di puncak gunung? Bab 994-0995 kembali dengan beban penuh. Raja Naga, kami telah membunuh mereka semua. Kami telah memperoleh total 8 tubuh Thunderfish tingkat 8 yang luar biasa dan 7 buah petir tingkat 8 yang luar biasa. Kami langsung kembali karena kami mengkhawatirkan keselamatanmu, Raja Naga. Ao Yao berkata pada Wang Xian. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melihat ke puncak utama. Ayo naik dan berburu Thunderfish yang tersisa untuk buah petir. Itu Raja Naga. Ao Yao, Ao Jian, dan yang lainnya menganggukkan kepala dan mengikuti Wang Xian menuju puncak utama. Kali ini, Wang Xian tidak memiliki keraguan. Dia mengaktifkan teknik mata naga api gelap terang dan terbang menuju puncak utama. Semua makhluk di puncak gunung berada dalam pandangannya. Begitu dia melihat mereka, dia menunjuk dengan lengannya dan sekelompok setan aneh menyerang. Thunderfish kelas atas di puncak utama telah terbunuh. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka dapat bergerak tanpa hambatan melintasi seluruh Pulau Guntur. Puncak utama memiliki harta paling banyak di Pulau Guntur. Meskipun buah guntur sangat berharga, Wang Xian berhasil mendapatkan 7 hingga 8 buah hanya dalam 10 menit. Puncak utama menempati area seluas sekitar 2000 meter. Wang Xian dan yang lainnya menghabiskan waktu 5 jam untuk melewatinya. Semua ikan petir di atasnya dibunuh oleh Wang Xian dan yang lainnya, dan hampir semua buah petir diperoleh oleh mereka. Bang! 5 jam kemudian, Wang Xian mendarat di bawah puncak utama. Dia memeriksa hadiah di cincin interspatialnya dan sangat puas. Ada 8 mayat Thunderfish dari level 8 transendensi. Ada 23 mayat Thunderfish dari level 7 transendensi. Ada 55 mayat Thunderfish dari level 6 transendensi. Selain itu, ada 7 buah petir di level Transcendent 8. Ada 19 buah petir di Transcendent level 7. Ada 28 buah petir di level Transcendent 6. Ada 45 mayat Thunderfish di level Transcendent 5. Selain itu, ada juga mayat kelompok tentara bayaran Tuan Muda dan anggota kelompok tentara bayaran Zhan Hai. Di cincin interspatial mereka, Wang Xian telah memperoleh total lebih dari 30 juta batu roh.
Armor api di Transcendent level 7 dari Yun Hanhai bernilai lebih dari 20 juta batu roh kelas menengah. Panen kali ini dapat meningkatkan Wang Xian setidaknya 300.000 kristal naga. Itu adalah panen besar. 300.000 kristal naga dapat meningkatkan semua bawahanku ke level 5 yang luar biasa. Wang Xian menghitung dalam hatinya. Ao Jian dan yang lainnya bisa dibandingkan dengan level 6 Transcendent ketika mereka dipromosikan ke level 5 Transcendent. Ketika sekelompok iblis aneh dipromosikan ke level 5, mereka bisa dibandingkan dengan level 7 yang Transcendent. 20 setan aneh yang setara dengan level 7 dari alam supranatural dianggap yang terbaik di kota Laut Timur. Belum lagi, ada juga Ao Yao. Ayo kembali. Wang Xian ragu sejenak sebelum mengambil keputusan. Karena dia telah memperoleh semua harta utama di Pulau Guntur, Wang Xian tidak berencana untuk melanjutkan pencarian. Dia menggerakkan tubuhnya dan segera terbang keluar. Ao Yao dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Setelah terbang keluar dari Thunder Island, langit di sekitarnya sangat menindas. Awan hitam tebal ada di langit. Mereka tidak terbang jauh sebelum hujan badai mulai turun dari langit. Tetesan air hujan seukuran kepalan tangan jatuh ke laut. Itu tampak seperti akhir dunia. Hujan yang sangat deras. Wang Xian melihat hujan badai yang jatuh dari langit dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Menurut catatan, paling berbahaya saat ada badai petir. Yang terbaik adalah tidak terbang di langit. Wang Xian berpikir sendiri. Dia meningkatkan kecepatannya dan terbang ke depan. CHIRP. Apakah ada pertempuran di sana? Pada saat ini, Wang Xian melihat ke kanan dan sedikit menyipitkan matanya. Menurut catatan, binatang buas paling aktif saat terjadi badai petir. Itu adalah kerang awan, sejenis binatang buas yang hidup di awan gelap. Kelompok orang ini dalam masalah. Wang Xian menoleh dan melihat 4 hingga 5 sosok jatuh ke laut. Mereka terluka parah. Saudaraku, tolong, bantu kami. Pada saat ini, sesosok berlari dengan panik dan berteriak minta tolong karena ketakutan. CHIRP. Suara tajam terdengar. Itu adalah makhluk sepanjang 3 meter dengan leher yang sangat panjang. Seluruh tubuhnya ditutupi sayap hitam saat terbang menuju Wang Xian dan yang lainnya. Mata mereka merah darah dan mereka sangat haus darah. Sekelompok kerang awan dengan transendensi level 6. Jika Anda tidak dapat menanganinya, Anda harus melarikan diri dengan cepat. Pria muda yang berlari ke arah mereka mengingatkan mereka dengan ngeri. Tingkat 6 transendensi. Wang Xian menoleh. Pria muda ini cukup baik untuk memberitahu mereka sebelumnya. Bulu pada kerang awan menempati 80% dari tubuhnya. Bulu mereka sangat berharga dan bernilai tinggi. Wang Xian punya ide. Dia memberi isyarat ke Ao Jian dan yang lainnya dan segera terbang. Kicauan. Pria muda itu menghindari serangan 2 kerang awan. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghindari badai. Dia terlihat sangat menyedihkan. Ketika dia melihat Wang Xian dan yang lainnya terbang ke arahnya, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Terima kasih telah menyelamatkan kami, saudaraku. Wang Xian melirik pemuda itu dan melambaikan kayu petir di tangannya. Paku kayu langsung memasuki tubuh kodok awan. Namun, paku kayu ini justru menembus bulu-bulu tebal itu. Wang Xian mengangkat alisnya. Matanya berkedip dengan cahaya iblis saat dia melambaikan tangannya lagi. CHIRP. 2 tangisan menyedihkan terdengar. Seekor ikan pedang emas terbang dan menyimpannya di cincin interspatialnya. Kakak, terima kasih. Terima kasih saudara. Pemuda itu tertegun saat melihat serangan Wang Xian. Kemudian, dia berkata dengan wajah penuh rasa terima kasih. Oke, Wang Xian mengangguk lemah dan melihat ke depan. Ada lebih dari 10 pemuda yang terjerat oleh kerang awan. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan kayu petir di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Duri kayu menembus kerang satu per satu. Sekelompok binatang buas tingkat supernatural 6 jatuh ke laut satu per satu dalam sekejap. Ikan todak emas, yang telah disiapkan, menyimpan mayat-mayat itu ke dalam cincin interspatialnya. Pesona roh. Wang Xian merasakan semburan energi dari tubuhnya. Energi khusus dari Fu Changsu memasuki kayu petir secara langsung dan dia melambaikan tangannya. Kayu sambaran petir ini tampaknya memiliki kehidupannya sendiri karena menyerang beberapa kerang awan terakhir di langit. Suara mendesing.
Kayu sambaran petir tingkat interpretasi kekosongan langsung menembus bagian vital kerang awan satu persatu. Selusin pemuda yang diserang oleh kerang awan tertegun. Sedikit kejutan bisa dilihat di mata mereka. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan kami. Terima kasih, senior. Grup perburuan iblis buas kami yang kosong berterima kasih atas kebaikan Anda dalam menyelamatkan kami. Sekelompok pemuda sadar. Mereka dengan cepat membungkuk dan berkata kepada Wang Xian. Wang Xian melirik mereka dan mengabaikan mereka. Dia melihat awan hitam di langit dengan senyum di matanya. Ayo pergi. Dia berteriak pelan dan berlari ke awan. Apa, senior? Hati-hati. Itu Cloud Clam Slayer. Senior ini masih sangat muda dan kekuatannya sangat menakutkan. Dia membunuh kerang awan yang berada di level 6 Transcendent dalam satu gerakan. Itu terlalu menakutkan. Dia setidaknya harus berada di level 8 yang Transcendent. Phew, keberuntungan kita benar-benar bagus. Ayo pergi ke laut dan periksa Hei Hu dan yang lainnya. Saya harap mereka baik-baik saja. Lebih dari 10 pemuda masih shock saat mereka menyaksikan Wang Xian dan yang lainnya berlari ke awan gelap. Bab 995, di perjamuan 0996. Cloud Clam adalah binatang buas yang unik di daerah badai. Mereka tinggal di awan hitam. Jenis binatang buas ini sangat langka. Mereka hanya akan keluar dari awan hitam ketika ada hujan badai. Bulu binatang buas jenis ini sangat berharga di kota Laut Timur. Nilai kerang awan sebanding dengan 2 binatang buas dengan level yang sama. Alasannya adalah bulunya. Jenis bulu hitam ini memungkinkan orang berenang bebas di bawah laut, dan juga memiliki pertahanan yang kuat. Peralatan yang dibuat oleh kerang awan sangat berharga di kota Laut Timur. Begitu muncul, itu akan segera direnggut. Dalam catatan wilayah badai petir, kerang awan sangat langka. Kali ini, kelompok tentara bayaran monster udara harus melalui banyak penyelidikan untuk menemukan lokasi di mana kerang awan dikumpulkan. Namun, yang tidak mereka duga adalah kerang awan di sarang ini terlalu kuat. Wang Xian bergegas ke awan gelap dan menemukan bahwa ada lebih dari 20 kerang awan di dalamnya. Di antara mereka, ada 3 dari mereka yang berada di level 7 Transcendent. Tidak buruk lagi. Wang Xian tersenyum penuh saat sekelompok setan aneh mulai bergerak cepat. Wang Xian memegang kayu pemogokan petir di tangannya dan juga menyerang kerang awan satu persatu. Kicau, kicau, kicau. Teriakan mendesak datang dari awan gelap. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semua kerang awan dibunuh oleh mereka. Setelah menyimpannya ke dalam cincin interspatialnya, Wang Xian mencari di sekitarnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada kerang awan di sekitarnya, dia memberanikan diri untuk kembali. Setelah lebih dari 1 jam, Wang Xian dan yang lainnya kembali ke kota Donghai. Melihat kelompok tentara bayaran dan kamar dagang yang datang dan pergi di sekitarnya, Wang Xian mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan mengirim pesan ke Supervisor Yi dari Phoenix Elixir dan bengkel senjata kota Donghai. Segera, setelah menerima balasan, Wang Xian segera berjalan menuju bengkel Feng Xian Elixir dan senjata. Di kota Donghai, Feng Xian Elixir dan bengkel senjata memiliki 4 toko. Ada toko di sebelah Akademi Pemburu Iblis di distrik timur. Wang Xian tahu lokasi Feng Xian dan langsung masuk ke toko. Toko itu menempati total 7 hingga 8 kamar dan terlihat sangat mewah. Namun, tidak ada satupun pelanggan di toko itu. Kapten Wang. Ketika Wang Xian masuk, Supervisor Yi langsung mendatanginya. Di bawah tatapan heran para pelayan di toko, dia dibawa ke area VIP. Kapten Wang, kamu sudah di sini selama beberapa hari, kan? Apakah ada yang bisa kami bantu? Pengawas Yi menuangkan secangkir teh untuk Wang Xian dengan antusias dan bertanya sambil tersenyum. Beli beberapa ramuan. Wang Xian tersenyum dan berkata langsung. Pemimpin Wang, beritahu saya berapa banyak ramuan yang Anda butuhkan. Saya akan meminta seseorang untuk segera menyiapkannya. Supervisor Yi memandang Wang Xian dengan antisipasi. Ya, 180 juta batu roh kelas menengah. Wang Xian mengeluarkan beberapa cincin interspatial secara langsung. 180 juta batu roh. Ini adalah hadiah untuk pembunuhan Spike Naga serta hadiah yang dia peroleh dalam 2 hari terakhir. Direktur Yi tertegun sejenak sebelum ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Bagus. Pemimpin Wang, saya akan meminta seseorang untuk segera menyiapkannya. Oh benar, Direktur Yi, apakah Anda menerima mayat binatang buas di sini?
Wang Xian bertanya. Dia memiliki cukup banyak mayat binatang buas di tangannya. Mayat-mayat ini sudah mati, jadi melahapnya tidak akan bisa meningkatkan energi naga. Kolam naga di Istana Naga terlalu jauh dari tempat ini, jadi dia hanya bisa menjualnya untuk sementara. Bangkai binatang buas. Bawa mereka. Jika pemimpin Wang ingin menjualnya, kami akan membelinya dengan harga pasar. Supervisor Yi berkata langsung. Baiklah, lihat. Wang Xian mengeluarkan lebih dari 10 cincin interspatial dan berkata padanya. Cincin interspatial masih sangat berharga di benua transendensi. Cincin interspatial 10 meter kubik berharga 1 juta batu roh kelas menengah. Banyak ahli luar biasa memiliki cincin interspatial yang berukuran sekitar 1 meter kubik. Namun, semua cincin interspatial ini diperoleh dari bumi. Dia memiliki total lebih dari 100. Di antara mereka, ada 7 atau 8 cincin interspatial yang berukuran 100 meter persegi. Itu lebih dari cukup untuk menampung sekelompok mayat binatang buas. Ini, pengawas Yi tiba-tiba melebarkan matanya. 8 mayat pembunuh alam supernatural level 8. Ini adalah level 8 supernatural realm beast. Di kota Donghai, tidak ada lebih dari 5 kelompok tentara bayaran yang bisa berburu monster supernatural level 8. Kodok awan. Matanya berbinar. Pemimpin Wang, mayat binatang buasmu bernilai 300 hingga 400 juta batu roh kelas menengah. Apa kamu menginginkan mereka? Wang Xian bertanya. Ya, tentu saja aku menginginkannya. Manajer Yi dengan cepat berkata, Pemimpin Wang, apakah Anda ingin menukarnya dengan pil obat? Mereka semua. Baiklah, harga yang kami tawarkan pasti akan memuaskan pemimpin Wang. Manajer Yi berkata dengan semangat di matanya. Satu transaksi bernilai 500 hingga 600 juta batu roh kelas menengah. Bahkan jika itu adalah transaksi selama setahun dari 4 toko di kota Laut Timur, jumlahnya hanya sebesar ini. Pemimpin Wang, setelah beberapa waktu, beberapa petinggi persekutuan Fengxian kita akan datang ke kota Laut Timur. Pada saat itu, persekutuan Fengxian kami akan mengadakan pelelangan. Saya ingin tahu apakah pemimpin Wang tertarik. Supervisor Yi memanggil penjaga toko dan menginstruksikannya untuk menyiapkan ramuan. Kemudian, dia berbicara dengan Wang Xian. Kita akan lihat ketika saatnya tiba. Wang Xian berpikir sejenak dan berkata, Baiklah, aku akan menghubungi Kapten Wang saat waktunya tiba. Pengawas Yi mengangguk. Di bawah antusiasme Supervisor Yi, Wang Xian meninggalkan bengkel Phoenix Elixir dan senjata dan langsung menuju kediamannya. Mata pengawas Yi berbinar saat dia melihat punggung Wang Xian. Tidak kusangka dia bisa berburu dan membunuh binatang buas tingkat 8 yang luar biasa. Kelompok tentara bayaran Phoenix Immortal ini benar-benar misterius dan tidak dapat diprediksi. Mereka mampu mengeluarkan begitu banyak batu roh setiap saat. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia mendapatkannya. Gumamnya, Hei, ada apa dengan pengawas Yi? Tidak mudah bagi pelanggan untuk masuk ke toko Anda untuk membeli barang. Apakah Anda sangat enggan? Haha, bisakah kamu mendapatkan beberapa ratus batu roh hari ini? Pada saat ini, suara mengejek datang dari samping. Supervisor Yi melihat ke atas dan melihat penjaga toko dari bengkel Life and Death Pill menatapnya dengan mengejek. Supervisor Yi mencibir dan berbalik untuk masuk ke toko. Hehe, ku dengar Phoenix Immortalmu akan mengadakan pelelangan skala besar dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, kami dan bengkel penempaan benda suci juga akan mengadakannya. Pada saat ini, suara penjaga toko Life and Death Pill Workshop terdengar lagi. Ini menyebabkan Supervisor Yi tercengang. Matanya menunjukkan ekspresi muram saat dia berjalan ke toko dengan gelisah. Hehe, Feng Xian, kamu ingin membuat musuh keluar dari hidup kita dan lokakarya pil kematian dan lokakarya penempaan barang suci. Anda mencari kematian. Tunggu dan lihat saja. Tidak akan lama sebelum Anda tutup. Penjaga toko dari bengkel Life and Death Pill bergumam dengan dingin. Wang Xian kembali ke kediamannya dan segera mengeluarkan semua pilnya. Ada lebih dari 500 juta pil senilai batu roh dari yang dia duga. Itu bisa meningkatkan kekuatan kelompok anggota Istana Naga setidaknya 400.000 kristal naga. Kekuatan kelompok anggota Istana Naga akan sangat ditingkatkan. Wang Xian menelan pil satu persatu dan mulai meningkatkan kekuatan ikan pedang emas dan iblis aneh itu. 400.000 kristal naga adalah jumlah energi yang mengerikan.
Itu cukup bagi mereka untuk mengalami peningkatan besar lainnya. Setelah Wang Xian menghabiskan semua kristal naga, 11 ikan todak emas semuanya telah mencapai tingkat transendensi 5. 19 setan aneh juga telah mencapai tingkat transendensi 5 dan satu telah mencapai tingkat transendensi 6. Bab 996, di perjamuan 0997. Dalam beberapa hari berikutnya, Wang Xian melakukan perjalanan ke Akademi Pemburu Iblis. Setelah dia menyerahkan buah guntur tingkat 5 yang luar biasa sebagai misi, misi tingkat emas 1 bintang dianggap selesai. Adapun buah guntur lainnya, mereka dikonsumsi oleh Wang Xian untuk meningkatkan level 6 iblis luar biasa. Itu juga bisa dianggap untuk menutupi kekurangan kekuatan tempur level 8 yang luar biasa. Setelah beberapa waktu membaik, Wang Xian yang memiliki kekayaan miliaran, kembali menjadi miskin. Dalam beberapa hari terakhir, Wang Xian tidak pergi ke akademi setelah seharian belajar. Dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa belajar apapun di sana. 3-4 hari berlalu berturut-turut. Dalam 2 hari terakhir, ada berita yang agak sensasional di forum Demon Hunter Academy. Yun Hanhai belum kembali ke Thunder Island dengan kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Yun Hanhai dan anggota kelompok tentara bayaran Tuan Muda saat ini tidak dapat menghubungi informasi apapun. Kedua berita tersebut mulai menyebar 2 hari yang lalu, dan pada awalnya tidak banyak orang yang memperhatikannya. Keluar untuk melakukan apa saja dan tidak kembali, itu normal bagi mereka untuk tidak dapat menghubungi satu sama lain. Namun, 2 hari telah berlalu, dan 2 berita ini lambat laun membuat banyak orang menebak. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa anggota kelompok tentara bayaran Tuan Muda saat ini meminta kelompok tentara bayaran yang pergi ke Thunder Island untuk sebuah misi jika mereka telah melihat Yun Hanhai dan yang lainnya. Saat berita ini dirilis, membuat banyak orang terkejut. Yun Hanhai dan kelompok tentara bayaran Tuan Muda pergi ke Pulau Guntur untuk membunuh siswa baru, Wang Xian. Saya mendengar dari teman sekelas Wang Xian bahwa dia telah kembali. Mengapa Yun Hanhai dan yang lainnya belum kembali? Saya melihat anggota keluarga Yun menuju ke kelompok tentara bayaran Tuan Muda kemarin. Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi pada Yun Hanhai? Mungkinkah masalah ini terkait dengan Wang Xian? Yun Hanhai dan yang lainnya pergi untuk membunuh Wang Xian. Sekarang Wang Xian baik-baik saja, mereka telah menghilang. Semua orang di Akademi Pemburu Iblis berdiskusi dengan takjub. Namun, setelah itu, banyak orang menolak ide ini. Dengan kekuatan mahasiswa baru Wang Xian, bahkan jika Yun Hanhai berdiri di sana dan membiarkannya bertarung, dia tidak akan bisa membunuhnya dengan peralatan di tubuhnya. Betul sekali. Saya mendengar bahwa kelompok tentara bayaran Tuan Muda mengirim 3 ahli luar biasa tingkat 6 dan sekelompok ahli luar biasa tingkat 5. Tidak mungkin mahasiswa baru ini membunuh mereka. Ketika mereka pergi ke Thunder Island, semua ahli dari kelompok tentara bayaran Ametis terluka dan dikembalikan. Mungkinkah kelompok tentara bayaran Tuan Muda juga menemui kemalangan? Itu sangat mungkin. Bahkan wakil pemimpin Xiao terluka parah. Saya mendengar bahwa mereka hampir tidak berhasil kembali. Yun Hanhai dan yang lainnya mungkin benar-benar mengalami kecelakaan. Diskusi di forum Akademi Pemburu Iblis sedang berlangsung. Namun, tidak ada yang mengaitkan kematian kelompok tentara bayaran Tuan Muda dengan Wang Xian. Sepertinya kematian Yun Hanhai dan yang lainnya tidak akan membuat orang berpikir bahwa Wang Xian yang melakukannya. Pada saat ini, di dasar kelompok tentara bayaran Ametis dari Akademi Pemburu Iblis, sekelompok anggota inti Ametis sedang duduk di sebuah ruangan. Wakil Kapten Xiao melihat pesan di forum dan menghela nafas lega. Bahkan jika kelompok tentara bayaran Tuan Muda tahu bahwa Wang Xian yang melakukannya, mereka tidak akan dapat melakukan apapun padanya dengan kekuatannya. Seorang gadis berkata dengan binar di matanya. Kelompok tentara bayaran Tuan Muda mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, tapi keluarga Yun tidak akan melepaskannya. Wang Xian sangat kuat, tapi dia bukan tandingan keluarga Yun. Seorang siswi di sampingnya berkata. Sisanya mengangguk. Ketika wakil pemimpin Xiao dan yang lainnya kembali untuk memberitahu mereka tentang kejadian itu, tidak ada yang berani mempercayainya. Seorang mahasiswa baru membunuh sekelompok monster supernatural tingkat 6 dan Yun Hanhai serta yang lainnya dalam sekejap ketika dia terluka parah. Seberapa kuat dia? Dia setidaknya berada di level 7 Transcendent. Tidak ada satupun Transcendent level 7 di antara para siswa Demon Hunter College.
Mereka tidak percaya apa yang mereka dengar. Komandan mereka Feng Yun, salah satu dari 3 pakar teratas di perguruan tinggi, masih jauh dari Transcendent level 7. Yuan, karena dia menyelamatkanmu, dia adalah dermawan dari kelompok tentara bayaran ametis kami. Jika kami dapat membantunya, kami akan melakukannya. Duduk di tengah adalah seorang gadis jangkung. Tingginya setidaknya 1,9 meter dan mengenakan baju besi hitam. Samar-samar orang bisa melihat sosoknya yang sempurna. Dia memiliki mata emas, rambut emas, dan aura liar di sekelilingnya. Dia adalah pemimpin kelompok tentara bayaran kecubung, Zhang Yitian, yang memiliki garis keturunan binatang iblis bersayap. Dia duduk di sana dan bergumam pada dirinya sendiri, undang dia ke pesta besok sore. Oh, pemimpin jin, undang dia. Para pemimpin lainnya menyebutkan bahwa mereka ingin membicarakan tentang misi di wilayah Angin Naga. Xiao Yuan berkata dengan heran, "Pemimpin, apakah Anda bermaksud mengajaknya?" "Ya, dia sangat kuat. Kami, Ametis, berutang budi padanya. Ayo kita balas dia." Zhang Yitian berkata dengan cemberut. "Baik." Xiao Yuan mengangguk dan melihat ke samping. King, pergi dan kirim undangan ke Wang Xian." "Saya." King tertegun dan berdiri. "Ya, Wang Xian telah menyelamatkanmu 2 kali. Lebih baik membangun hubungan yang lebih dekat dengan orang yang begitu kuat. Anda bisa pergi." Xiao Yuan berkata kepada King sambil tersenyum. "Itu wakil pemimpin." King ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Di sebuah rumah di samping Akademi Pemburu Iblis, Wang Xian telah beristirahat selama 4-5 hari. Dia telah benar-benar pulih dan akan terus mencari misi untuk dijalankan ketika dia melihat Ao Jian menarik seorang gadis dari luar. Dia tertegun. "Oh, apakah ada yang salah?" Wang Xian memandang King dan bertanya dengan ragu. "Komandan Wang, saya di sini untuk memberi Anda kartu undangan. Komandan kami memintaku untuk memberikannya padamu." King berjalan ke sisi Wang Xian tanpa daya dan memberinya kartu undangan. Dia menerimanya dengan terkejut. "Komandan kami mengatakan bahwa akan ada misi perekrutan untuk perjamuan ini. Jika Komandan Wang tertarik, Anda bisa datang dan melihatnya." King tidak berani melihatnya. Di masa lalu, Wang Xian telah melumpuhkan anggota tubuh kakaknya. Dia berpikir bahwa ketika dia menjadi lebih kuat, dia akan membalas dendam untuk kakaknya. Sekarang, dia sama sekali tidak memiliki pemikiran seperti itu. "Baik." Wang Xian melihat dan mengangguk padanya. "Juga, aku minta maaf atas nama kakakku. Dia masih muda dan ceroboh." King menunduk dan meminta maaf. "Tidak apa-apa, saya tidak memasukkannya ke dalam hati." Wang Xian menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu aku akan pergi dulu." Setelah King selesai berbicara, dia langsung berlari keluar. Wang Xian melihatnya dan tersenyum tipis. Gadis ini benar-benar baik hati. Perjamuan kelompok tentara bayaran elit dari Akademi Pemburu Iblis. Wang Xian melihat nama kartu undangan dan matanya berkedip. Itu bukan misi. Untuk berpikir bahwa kelompok tentara bayaran ametis akan menganggapnya sangat serius. Ayo pergi dan lihat. Dia berpikir sendiri dan tidak berencana keluar untuk mencari misi. Malam berikutnya, Wang Xian keluar dengan pakaian sederhana. Kali ini, perjamuan kelompok tentara bayaran elit Akademi Pemburu Iblis bisa dikatakan sebagai pertemuan para siswa elit Akademi Pemburu Iblis. Perjamuan itu diadakan di Villa Pegunungan di belakang Akademi Pemburu Iblis. Villa gunung itu disebut Villa Gunung Pemburu Setan. Itu adalah tempat berkumpul berskala besar. Bab 997-0998, Anda telah menyinggung terlalu banyak orang. Villa Pemburu Setan. Wang Xian berdiri di depan pintu mewah. Dia melihat plakat di depannya dan langsung masuk. "Pertemuan pribadi. Tolong tunjukkan kartu undangan Anda." Ketika dia sampai di pintu, seorang pemuda mengulurkan tangannya dan berkata kepadanya. Wang Xian menyerahkan kartu undangan dengan santai. Dengan anggukan pemuda itu, dia masuk. Hanya ada satu jalan di sekitarnya, jadi dia tidak takut mengambil jalan yang salah. Seluruh villa ditanami ramuan spiritual dari tingkat transendensi pertama. Mengambil nafas akan membuat seseorang merasa segar kembali. Lingkungan sekitarnya sangat indah. Bebatuan dan kolam tidak kalah dengan villa dan rumah besar di bumi. Itu bahkan lebih ajaib. Pertemuan Akademi Pemburu Iblis ada di sini.
Melewati jalan kecil, seorang anggota staf layanan berbicara dengannya di persimpangan. Wang Xian berjalan puluhan meter dan melihat sebuah lapangan. Lapangannya terbuka dan ada beberapa meja dan kursi yang diletakkan di atasnya. Saat ini, sudah ada banyak orang di sana. Setidaknya 100 pria dan wanita muda sedang duduk di dalam. Sekelompok orang sedang minum dan mendiskusikan sesuatu. Wang Xian berjalan lurus dan melirik. Dia tidak melihat siapapun dari kelompok tentara bayaran ametis. Dia menemukan kursi acak dan menyesap anggur di atas meja. Beberapa siswa tidak mengenali Wang Xian ketika mereka melihatnya masuk. Wang Xian hanya tinggal di akademi kurang dari 2 hari. Tidak banyak siswa yang pernah melihatnya. Saya mendengar bahwa keluarga Yun pergi ke kelompok tentara bayaran Tuan Muda lagi kemarin. Apakah mereka menerima berita? Masih belum ada kabar dari 20 orang di kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Sepertinya mereka dikutuk. Kelompok tentara bayaran Tuan Muda menderita kerugian besar dalam masalah ini. Tidak hanya mereka tidak membunuh Wang Xian, tetapi mereka bahkan kehilangan nyawa mereka di Thunder Island. Saya pikir setelah hal seperti itu terjadi, anak bernama Wang Xian itu akan mati lebih banyak lagi. Kelompok tentara bayaran Tuan Muda tidak akan melepaskannya. Bahkan keluarga Yun akan membunuhnya untuk melampiaskan amarah mereka. Saat Wang Xian sedang duduk di sana dan menunggu, sekelompok lebih dari 10 orang berjalan ke arahnya. Mereka mengobrol dengan suara rendah. Siswa ini, apakah kamu punya seseorang di sini? Seorang pria muda melihat Wang Xian dan bertanya padanya. Tidak ada. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menyeruput anggur di cangkirnya. Anggur yang baik dari benua supranatural sedikit lebih baik. Bisa berusia 50 hingga 60 tahun, atau bahkan beberapa ratus tahun. Rasanya benar-benar tidak ada bandingannya dengan yang ada di bumi. Siswa yang terhormat, dari kelompok tentara bayaran mana Anda berasal? Kamu terlihat sedikit asing. Setelah selusin dari mereka duduk, seorang pemuda menatap Wang Xian dan bertanya sambil tersenyum. Kelompok tentara bayaran Phoenix Abadi. Wang Xian menjawab sambil tersenyum. Kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix. Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Sedikit keraguan muncul di mata pemuda itu. Seseorang mengirim undangan. Wang Xian berkata dengan lemah. Oh, pria muda itu mengangguk dan mengangkat kepalanya sedikit. Dia tersenyum dan berkata, kami dari kelompok tentara bayaran Tornado. Wang Xian mengangguk. Ketika pemuda itu melihat bahwa Wang Xian tidak memiliki tatapan iri seperti yang dia bayangkan, dia memalingkan muka dengan sedih dan mengabaikannya. Apakah orang-orang kecil dari kelompok tentara bayaran Tornado kita sudah ada di sini? Ya, mereka ada di sini. Orang-orang kecil itu sangat gembira ketika mendengar bahwa mereka bisa datang ke pertemuan ini. Saya pikir mereka akan segera datang. Ya, kali ini kita harus merekrut 1 atau 2 bibit bagus dan merawatnya dengan baik. Orang-orang dari kelompok tentara bayaran Tornado sedang mengobrol di samping mereka. Pemimpin, wakil pemimpin, senior. Dalam waktu kurang dari 5 menit, 3 hingga 4 sosok berjalan mendekat. Mereka memiliki ekspresi gembira di wajah mereka saat mereka berjalan sambil tersenyum. Silahkan duduk. Seorang pria muda mengangguk ke arah mereka dan menunjuk ke beberapa kursi di samping mereka. Ya, pemimpin. Keempat pemuda itu segera menanggapi dan berjalan menuju kursi di samping Wang Xian. Namun, ketika salah satu pemuda menarik kursi dan hendak duduk, dia tercengang saat melihat Wang Xian. Kamu, kenapa kamu di sini? Duan Qingwen melebarkan matanya dan berbisik dengan ekspresi malu. Sekarang dia menghadap Wang Xian, dia tidak berani berbicara dengan keras, apalagi mengejeknya. Hah, itu dia. Ketika para pemuda lainnya mendengar suara Duan Qingwen, mereka tercengang saat berbalik. Oh, apa yang salah? Apa kalian saling kenal? Pria muda yang berbicara dengan Wang Xian sebelumnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Senior, dia adalah Wang Xian dari kelas kita. Kata Duan Qingwen dengan ekspresi tidak menyenangkan. Ketika dia menyelesaikan kalimatnya, sekeliling langsung menjadi sunyi. Semua orang memandang Wang Xian serempak. Ekspresi mereka sedikit berubah. Wang Xian, mahasiswa baru Wang Xian. Pemuda yang duduk di tengah itu langsung berdiri dan bertanya dengan suara berat. Ya, pemimpin, itu dia. Duan Qingwen mengangguk sedikit heran. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Pemimpin kelompok tentara bayaran Tornado terus mengubah ekspresinya saat dia menatap Wang Xian dengan ekspresi gelap. Wang Xian,
Wang Xian baru. Bagaimana orang ini bisa sampai di sini? Dia bahkan berani mengundangnya. Orang ini tidak hanya menyinggung kelompok tentara bayaran kecubung, tetapi juga kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Sekarang, Yun Hanhai dan yang lainnya menghilang karena orang ini. Dia adalah seseorang yang ingin dihancurkan oleh kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Siapa yang berani mengundangnya? Tidak ada yang berani. Tak seorang pun di Akademi Pemburu Iblis akan berani. Tapi sekarang, pria ini duduk bersama mereka. Jika yang lain tidak tahu, mereka akan berpikir bahwa kelompok tentara bayaran tornado mereka yang membawanya. Jika ini dilihat oleh kelompok tentara bayaran Tuan Muda, kelompok tentara bayaran tornado tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas. Tentu saja, dia masuk. Wang Xian melihat pemuda itu menatapnya. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan lemah. Masuk ke dalam. Saya tidak peduli bagaimana Anda masuk. Jauhi kami. Pemimpin kelompok tentara bayaran tornado menatapnya dengan ekspresi gelap. Hah! Duan Qingwen sedikit terpana saat melihat reaksi kapten. Kemudian, ekspresi sombong muncul di matanya. Kamu ingin aku menjauh dari kalian. Jika saya ingat dengan benar, saya adalah orang yang datang lebih dulu. Wang Xian menatap pemuda itu dan berkata tanpa ekspresi. Jika aku ingin kamu pergi, maka segera pergi. Mengapa? Apakah Anda ingin kami meminta Anda pergi? Pria muda yang berdiri di samping kapten kelompok tentara bayaran tornado juga menyadari masalahnya. Dia menatap Wang Xian dan berkata dengan ekspresi dingin. Wang Xian, saya pikir Anda harus menjauh dari kami. Beraninya orang sepertimu datang ke sini. Kamu benar-benar mengejar kematian. Duan Qingwen juga angkat bicara. Sekarang dia telah bergabung dengan kelompok tentara bayaran tornado dan kapten telah meminta Wang Xian untuk pergi. Dia ingin menambah penghinaan pada cedera. Jika dia bisa meninggalkan kesan yang baik pada kapten dan yang lainnya, mengapa dia harus takut pada Wang Xian? Memikirkan hal ini, dia melihat ke bawah dari atas. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Hehe, aku ingin melihat bagaimana kalian akan memintaku pergi. Mata Wang Xian mengungkapkan ekspresi dingin. Dia menatap mereka dan duduk di sana tanpa bergerak. Bang, saya pikir Anda benar-benar tidak ingin mengambil jalan keluar yang mudah. Nak, kamu telah menyinggung terlalu banyak orang. Keluar dari tempat kami. Bab 998-0999, Kelompok Tentara Bayaran Ametis bergerak. Bang, saya pikir Anda benar-benar memintanya. Nak, kamu telah menyinggung terlalu banyak orang. Keluar dari sini. Dengan suara keras, pemimpin kelompok tentara bayaran tornado membanting telapak tangannya ke atas meja. Dia menatap Wang Xian dengan dingin dan berteriak keras. Keributan di sini langsung membangkitkan rasa penasaran siswa lainnya. Semua orang menoleh dengan rasa ingin tahu. Siswa Wang Xian, komandan resimen kami telah menyuruhmu untuk SCRAM. Kenapa kamu masih duduk di sini? Bibir Duan Qingwen sedikit melengkung. Dia memandang Duan Qingwen dengan ekspresi mengejek saat dia berbicara dengan keras. Wang Xian yang mana? Wang Xian yang baru. Mustahil. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Ketika orang banyak mendengar kata-kata Duan Qingwen, mereka tercengang. Beberapa dari mereka berjalan dengan ekspresi penasaran. Mereka telah mendengar banyak tentang Wang Xian selama periode waktu ini, tetapi mereka belum pernah melihatnya secara langsung. Mereka ingin melihat siapa orang yang berani memprovokasi kelompok tentara bayaran Tuan Muda dengan sembrono. Kamu ingin aku nyah? Apa hakmu? Sedikit niat membunuh melintas di mata Wang Xian. Dia berdiri dengan dingin dan melirik orang-orang dari kelompok tentara bayaran tornado. Dia berhenti di Duan Qingwen. Duan Qingwen merasakan hawa dingin di hatinya saat melihat Wang Xian menatapnya. Setelah itu, dia menatap Wang Xian dengan marah. Kualifikasi. Nak, aku tidak peduli bagaimana kau bisa menyelinap masuk. Tinggalkan kami sekarang. Kalau tidak, kelompok tentara bayaran tornado kami akan memberitahu Anda apa kualifikasinya. Pemimpin kelompok tentara bayaran tornado menatap Wang Xian dengan tatapan mengancam. Mereka tidak takut dengan murid baru ini. Bahkan jika anak ini telah memotong lengan pembangkit tenaga listrik tingkat 4 yang luar biasa, kekuatannya luar biasa. Namun, dia masih jauh dari sebanding dengan mereka. Oh, maka saya ingin melihat kualifikasi Anda. Wang Xian mencibir sambil menatap anggota kelompok tentara bayaran tornado. Ini murid baru, Wang Xian.
Dia sedikit sombong. Ya, dia benar-benar sombong. Dia sebenarnya berani menantang kelompok tentara bayaran tornado. Kelompok tentara bayaran tornado tidak lemah sama sekali. Dia bahkan berani menyinggung kelompok tentara bayaran Tuan Muda, belum lagi dia sudah gila. Menurut pendapatku, dia mencari kematian. Ketika orang-orang di sekitar melihat Wang Xian, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka tidak berusaha menyembunyikan apapun karena mereka tidak menaruh perhatian pada Wang Xian. Kemampuan apa yang dimiliki mahasiswa baru? Bagus. Rekan sombong, saya tidak tahu bagaimana Anda bertahan sampai hari ini. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, jangan biarkan kami bertemu Anda di alam liar di masa depan. Ketika Kapten Tornado melihat orang-orang di sekitarnya memandangnya, dia langsung merasa putus asa. Dia memelototi Wang Xian dan berkata, "Haha, Wang Xian ini telah membuat marah Tornado dan yang lainnya lagi. Dia benar-benar mengejar kematian. Tepat, saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana dia bisa bertahan sampai hari ini. Aku ingin tahu bagaimana anak ini bisa ada di sini. Siapa yang mengundangnya dengan begitu ceroboh? Mungkinkah dia datang sendiri?" Ketika siswa di sekitarnya melihat penampilan Wang Xian, mereka merasa sangat arogan. Mereka semua menggelengkan kepala dan berkata dengan senyum di wajah mereka. Jadi bagaimana jika kita bertemu di alam liar? Pada saat ini, seorang gadis tiba-tiba datang. Semua orang sedikit terkejut. Setelah mendengar suara yang familiar, mereka dengan cepat melihat ke arah pintu masuk. Sekitar 20 gadis berjalan mendekat. Pemimpinnya adalah seorang wanita cantik berambut pirang yang lebih tinggi dari kebanyakan anak laki-laki yang hadir. Sosok dan tinggi badannya membuat banyak anak laki-laki merasa malu. Orang yang berbicara adalah seorang gadis kekar di sampingnya. Kapten Zhang, Wakil Kapten Xiao. Kapten kelompok tentara bayaran Tornado tertegun sejenak sebelum dia menyapa Wang Xian sambil tersenyum. Jika aku bertemu anak ini di alam liar, aku jamin dia akan menyesal datang ke dunia ini. HMPH, sungguh orang yang sombong dan sembrono. Kapten kelompok tentara bayaran Tornado berkata dengan senyum di wajahnya. Tatapannya tertuju pada Wang Xian dan dipenuhi dengan rasa dingin. Wajah gadis-gadis di kelompok tentara bayaran Ametis segera menjadi gelap ketika mereka mendengar kata-katanya. Terutama wakil Kapten Xiao, yang berjalan lurus ke arah Kapten Tornado dengan ekspresi dingin. Saat ini, Kapten Tornado belum mengetahui situasi saat ini. Dia hanya tahu bahwa Wang Xian telah memprovokasi kelompok tentara bayaran kecubung, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi di Pulau Guntur. Ketika dia melihat wakil Kapten Xiao berjalan mendekat, dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Bam! Namun, ekspresinya dengan cepat berubah kaku karena tinju wakil Kapten Xiao mendarat dengan keras di wajahnya. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Tubuh Kapten kelompok tentara bayaran Tornado terbang mundur dengan berat. Beberapa giginya terbang keluar. Di masa depan, selama kelompok tentara bayaran Ametis membiarkan kami melihatmu di alam liar, kami akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Wakil Kepala Xiao berkata kepada kelompok tentara bayaran Tornado dengan ekspresi dingin. Dia tertegun. Semua orang di sekitarnya melihat pemandangan ini dengan takjub. Ini, mengapa Wakil Kepala Xiao tiba-tiba menabrak kepala Tornado dan mengucapkan kata-kata seperti itu? Apa yang sedang terjadi? Bukankah kelompok tentara bayaran Ametis berseteru dengan Wang Xian itu? Mengapa mereka berbicara untuknya? Wakil Kepala Xiao, yang memiliki ekspresi tercengang di wajahnya, tertegun. Bahkan kepala Tornado, yang dirobohkan ke tanah, tertegun. Anggota kelompok tentara bayaran Tornado memandang bingung. Pelajar Wang, serahkan kelompok tentara bayaran Tornado mereka kepada kami. Kami pasti akan memberitahu mereka harga karena menyinggung Anda. Wakil Kapten Xiao melirik kelompok tentara bayaran Tornado dengan dingin. Dia berbalik dan berkata kepada Wang Xian. Siswa Wang Xian, terima kasih atas insiden di Pulau Guntur. Zhang Yitian juga berjalan mendekat. Dia menilai Wang Xian dengan rasa ingin tahu dan berkata dengan senyum di wajahnya. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Seorang pria muda bergumam dengan suara rendah saat dia menatap Wang Xian dengan tidak percaya. Wakil kapten dari kelompok tentara bayaran Ametis mengambil tindakan secara pribadi untuk melampiaskan kemarahannya kepada siswa baru tersebut. Kapten Zhang Yitian berjalan lagi dengan senyum di wajahnya dan berbicara dengan sopan. Bukankah orang ini punya dendam terhadap Ametis?
Kenapa sekarang? Wang Xian menatap wanita jangkung dan cantik yang sedang berjalan dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia menganggukkan kepalanya dengan lemah. Zhang Yitian tersenyum dan memandangi anggota kelompok tentara bayaran tornado di sekitarnya. Senyum di wajahnya menghilang dan dia berteriak dengan dingin, "Enyahlah! Enyahlah!" Ketika mereka mendengar kapten dari kelompok tentara bayaran ametis menyuruh mereka untuk pergi, anggota kelompok tentara bayaran tornado gemetar. Pemimpin Zhang, saya minta maaf, saya minta maaf. Mari kita enyah. Kami akan segera enyahlah. Wakil pemimpin tornado berkata dengan keras dan berjalan ke samping dengan ekspresi yang sangat malu. Orang-orang di sekitar menelan seteguk air liur dan saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mengapa mahasiswa baru Wang Xian memiliki hubungan yang begitu baik dengan kelompok tentara bayaran ametis? Peng-peng. Duan Qingwen berdiri dengan tubuh gemetar. Dia terhuyung-huyung dan menabrak kursi dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia telah bergabung dengan kelompok tentara bayaran tornado dan berpikir bahwa dia memiliki pendukung. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar terdaftar dalam kelompok tentara bayaran ametis. Apakah dia akan membalas dendam padanya? Memikirkan hal ini, tubuhnya hampir jatuh ke tanah lagi. Dibandingkan dengan kelompok tentara bayaran ametis, kelompok tentara bayaran tornado berada pada level yang sama sekali berbeda. Di masa depan, dia akan berada dalam masalah besar. Bab 999, 1000 kelompok tentara bayaran Tuan Muda telah tiba. Apa yang sedang terjadi? Kelompok tentara bayaran ametis benar-benar menghajar Kapten Tornado demi mahasiswa baru itu. Aku tidak tahu. Tapi sekarang, sepertinya Wang Xian telah terhubung dengan kelompok tentara bayaran ametis. Kapten Zhang sepertinya telah menyebutkan bahwa Wang Xian telah membantu mereka di Pulau Guntur. Sekarang kelompok tentara bayaran ametis benar-benar melindungi Wang Xian, bukankah itu berarti mereka akan menjadi musuh kelompok tentara bayaran Tuan Muda? Ini rumit. Siapa yang mengira bocah itu memiliki hubungan yang baik dengan kelompok tentara bayaran ametis? Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Setelah melirik semua orang di sekitarnya, wakil kepala Xiao duduk. Sekelompok orang dari kelompok tentara bayaran segera kembali ke tempat duduk mereka. Mereka melihat dari waktu ke waktu dan berdiskusi dengan suara rendah. Dengan adanya kelompok tentara bayaran kecubung, mereka tidak berani berdiskusi dengan keras karena takut menyinggung kelompok tentara bayaran kecubung. Semua orang memandangi kelompok tentara bayaran tornado dengan sedikit simpati di mata mereka. Siapa yang mengira bahwa mahasiswa baru akan dilindungi oleh kelompok tentara bayaran ametis sedemikian rupa? Bah-bah. Di samping mereka, pemimpin kelompok tentara bayaran tornado yang tergeletak di tanah memuntahkan seteguk darah segar. Dia berdiri dengan ekspresi malu. Dia memandang Wang Xian yang sedang mengobrol dengan Zhang Yi. Ekspresinya seolah-olah dia telah memakan tikus mati. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria muda bertanya dengan ketakutan di matanya. Sebelumnya, Ametis mengatakan bahwa dia akan memberi mereka pelajaran di alam liar. Namun, itu jelas bukan lelucon. Jika mereka bertemu satu sama lain di luar, mereka pasti akan mendapat masalah. Bahkan jika ada 10 tornado, mereka tidak akan cocok untuk satu batu kecubung. Ayo pergi. Ekspresi pemimpin tornado terus berubah. Dia mengertakkan gigi, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berjalan keluar. Bang, apakah kamu mengejar kematian? Awas, saat mereka mencapai pintu masuk, mereka hampir menabrak sekelompok orang. Seorang pemuda yang mengenakan topi hitam dengan dingin memarahi mereka. Di samping pemuda yang memakai topi itu ada seorang pemuda dengan penampilan yang agak jahat. Wajah pemuda itu sangat adil. Tubuhnya juga memberikan perasaan mempesona. Sepasang mata segitiganya berkedip-kedip dengan kilau ganas. Maaf, Komandan Snake. Kami ceroboh. Ekspresi Komandan Tornado sedikit berubah ketika dia melihat sekelompok orang di depannya. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, pemuda menyihir itu tidak mengatakan apa-apa dan langsung masuk ke dalam. Ekspresi Komandan Tornado berubah ketika dia melihat sekelompok orang dari kelompok tentara bayaran Tuan Mudanya masuk. Matanya berkedip. Komandan, ayo pergi. Seorang pemuda di sampingnya berbisik. Ayo kembali. Kapten Tornado mengertakkan gigi dan berbalik.
Kapten, anggota kelompok tentara bayaran Tornado memandangnya dengan heran. Kapten Tornado tidak menarik napas dalam-dalam. Ketika dia melihat kelompok tentara bayaran Tuan Muda masuk dan duduk, dia langsung berjalan. Di ruang perjamuan, ketika semua orang melihat kedatangan kelompok tentara bayaran Tuan Muda, mereka juga melihat ke arah posisi Wang Xian, sengaja atau tidak sengaja. Kelompok tentara bayaran Ametis ada di sini. Rumah Xia dan yang lainnya belum datang. Kelompok tentara bayaran Tuan Muda Wang Xian duduk di kursi kosong di tengah. Pria muda yang mengenakan topi mengamati sekeliling dan berkata dengan tenang. Jika kita bekerja sama untuk misi di wilayah Dragon Wind kali ini, pasti akan ada banyak hadiah. Pemuda jahat itu mengutak-atik cincin di tangannya dan berkata dengan tenang. Kapten Ular, pada saat ini, Kapten kelompok tentara bayaran Tornado dan sekelompok anggota berjalan mendekat dan menyapa dengan hormat. Pria muda yang jahat itu menyesap anggurnya dan menatap mereka tanpa ekspresi. Kapten Snake, Wang Xian yang baru ada di sana. Kapten kelompok tentara bayaran Tornado melihat ekspresi pemuda jahat itu dan menunjuk ke samping saat dia berbicara. Mata pemuda iblis itu tiba-tiba menyipit saat mendengar kata-katanya. Kilatan membunuh dan tanpa emosi melintas di matanya saat dia segera berdiri. Wang Xian, dia di sini. Kelompok tentara bayaran Tuan Muda lainnya mengangkat alis mereka dan berdiri dengan mata dingin. Kapten Snake, Wang Xian memiliki hubungan yang sangat baik dengan kelompok tentara bayaran Ametis. Saya baru saja dipukul oleh wakil Kapten Xiao. Kapten Tornado berkata dengan tergesa-gesa. Oh, pria muda yang jahat itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia melihat anggota kelompok tentara bayaran Ametis. Saat tatapannya tertuju pada Wang Xian, dia terkekeh dan berjalan mendekat. Kapten Ular telah pergi. Pasti karena Wang Xian itu. Aku ingin tahu apakah akan ada konflik. Ketika sekelompok orang melihat kelompok tentara bayaran Tuan Muda berjalan mendekat, mereka menoleh. Wang Xian sedang mengobrol dengan wanita jangkung dan cantik di sampingnya. Dia melihat sekelompok orang berjalan dengan ekspresi tidak ramah. Ketika dia melihat lencana di dada mereka, Wang Xian mengerti. Pemimpin, orang-orang dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda ada di sini. Ayo lakukan. Ekspresi Zhang Yitian tidak berubah. Dia memandang Wang Xian dan berkata, Pemimpin Wang, serahkan masalah ini ke AS nanti. Kelompok tentara bayaran Ametis mengetahui kekuatan Wang Xian. Dia adalah pembangkit tenaga listrik level 7 yang luar biasa. Kelompok tentara bayaran Tuan Muda bukanlah tandingannya sendirian. Namun, mereka juga tahu bahwa jika mereka bertarung sampai mati, Wang Xian masih bukan tandingan mereka. Latar belakang mereka terlalu kuat. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Kapten Zhang, sekelompok orang dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda berjalan mendekat. Pria muda yang jahat itu memandang Wang Xian dan mengarahkan pandangannya pada Zhang Yitian. Dia berteriak sambil tersenyum. Kapten Ular, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah teman kita dari kelompok tentara bayaran Kecubung, Wang Xian. Zhang Yitian mengangguk dan langsung menyatakan hubungannya dengan Wang Xian. Maknanya terbukti dengan sendirinya. Saya juga di sini untuk memeriksa siswa Wang Xian ini. Saya ingin tahu apakah dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan dan berani melawan kelompok tentara bayaran Tuan Muda kita. Sudut mulut pemuda jahat itu sedikit melengkung saat dia menatap Wang Xian. Siswa Wang adalah teman dari kelompok tentara bayaran Ametis kami. Jika Anda memiliki dendam, tolong beri saya, Zhang Yitian, wajah dan lepaskan. Zhang Yitian langsung berdiri, mengambil cangkir anggur di kursi, memandangnya dan berkata. Kapten Zhang, kamu harus tahu bahwa tidak ada yang bisa hidup dengan baik setelah kehilangan muka dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda kita. Pemuda jahat itu tidak bergerak. Dia menatap Wang Xian dengan senyum tipis di wajahnya. Setelah mendengar kata-katanya, Wang Xian malah tersenyum. Dia mengangkat gelas anggur di tangannya dan memberi isyarat padanya sebelum menyesap sambil tersenyum. Mungkinkah kelompok tentara bayaran Tuan Muda bahkan tidak memberinya muka? Zhang Yitian menatapnya dan berkata tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Peringkat kelompok tentara bayaran Ametis di akademi lebih tinggi daripada kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Dari segi latar belakang, Zhang Yitian tidak takut dengan pemimpin kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Secara alami, dia tidak akan menunjukkan tanda-tanda ketakutan.
Ini bukan masalah tidak memberikan muka kepada pemimpin Zhang. Dia harus mati. Pemuda jahat itu berkata dengan tenang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Siapapun yang berani menghentikannya adalah musuh kelompok tentara bayaran Tuan Muda kita. Tampaknya kelompok tentara bayaran Tuan Muda akan menjadi musuh kelompok tentara bayaran ametis kita. Zhang Yitian mendengar kata-katanya dan menatapnya tanpa ekspresi saat dia berkata. Mereka gayung bersambut dan tidak menyerah sama sekali. Bab 1000-1001 akan menjadi musuhmu. Mendesis. Suasana di perjamuan berubah berat. Para siswa di sekitarnya menghirup udara dingin ketika mereka melihat pemandangan ini. Kelompok tentara bayaran ametis sebenarnya rela bermusuhan dengan kelompok tentara bayaran Tuan Muda demi mahasiswa baru itu. Ini. Ketika pemuda jahat itu mendengar kata-kata Zhang Yitian, ekspresi wajahnya sedikit berubah dan tenggelam. Yun Hanhai dan beberapa anggota kelompok tentara bayaran Tuan Mudaku masih hilang karena dia. Kelompok tentara bayaran Tuan Muda saya tidak akan melepaskannya. Kalau tidak, orang lain akan berpikir bahwa kita mudah diganggu. Pemuda jahat itu menatap Zhang Yitian dan berkata dengan suara yang dalam. Keberadaan Yun Hanhai masih belum diketahui. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Zhang Yitian sedikit mengernyit dan berkata, ini urusanmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Aku, tanda ular, telah berjanji pada Tuan Yun bahwa tidak peduli apakah Yun Hanhai hidup atau mati, anak ini akan mati. Tubuh Snake Mark perlahan memancarkan niat membunuh yang samar, dan suaranya menjadi dingin. Ekspresi Zhang Yitian sedikit berubah saat mendengar ini. Snake Mark mengambil segelas anggur di atas meja, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Yun Hanhai bukan hanya wakil pemimpin kelompok tentara bayaran Tuan Muda saya, tetapi juga murid paling menonjol dari keluarga Yun. Hal ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda, Zhang Yitian, hentikan. Ekspresi Zhang Yitian terus berubah. Wajah gadis-gadis dari kelompok tentara bayaran ametis di sekitarnya juga sedikit malu. Keluarga Yun bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kelompok tentara bayaran akademi mereka. Itu adalah keluarga yang sangat kuat di seluruh kota Laut Timur. Jika mereka benar-benar melampiaskan kemarahan mereka pada Wang Xian karena insiden dengan Yun Hanhai, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apa yang terjadi di perjamuan? Saya tidak tahu. Mengapa sepertinya kelompok tentara bayaran Tuan Muda dan kelompok tentara bayaran ametis berada dalam kebuntuan? Mungkinkah bekas ular itu menyebabkan masalah? Saat ini, lebih dari 30 orang masuk ke perjamuan. Pemuda di tengah tampak biasa saja. Ada bekas luka sepanjang 1 inci di wajahnya. Bekas luka itu sangat jelas. Jelas bahwa dia telah terluka belum lama ini. Sekelompok orang berjalan dengan ekspresi ingin tahu. Tatapan mereka menyapu dan mereka tersenyum. Ayo, ayo, ayo tonton pertunjukan. Pemuda berwajah bekas luka menyilangkan lengannya dan menatap mereka dengan ekspresi penasaran. Ketika siswa di sekitarnya melihat mereka tiba, wajah mereka menunjukkan ekspresi hormat. Pemimpin, senior itu dia. Tiba-tiba, pemuda di sampingnya buru-buru menarik lengan pemuda berwajah bekas luka itu dan berkata dengan ekspresi gembira. Senior apa? Pemuda berwajah bekas luka memelototi pemuda di sampingnya dan sedikit mengangkat kepalanya untuk meliriknya. Namun, tatapan inilah yang menyebabkan ekspresinya menjadi kaku. Dia tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya dan menggunakan tangannya untuk menyeka wajahnya. Itu dia, itu benar-benar dia. Pemuda yang terluka itu bergumam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh bekas luka di wajahnya. Ini adalah bekas luka yang tertinggal 5 hari yang lalu di hutan belantara. Pada saat itu, dia dan anggota kelompok tentara bayaran sedang bersiap untuk berburu kerang awan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa hal-hal akan melampaui harapan mereka. Seluruh kelompok tentara bayaran binatang udara hampir musnah. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba dari ahli muda yang memusnahkan kelompok kerang awan peringkat 6 yang luar biasa dengan lambaian tangannya, mereka pasti sudah lama mati. Apa yang tidak dia duga adalah bertemu penyelamatnya dan senior itu di sini. Namun, senior ini tampaknya, ekspresinya berubah saat matanya berkedip. Sekelompok pemuda di sekitarnya juga menatap Wang Xian dengan mata terbuka lebar. Bahkan jika itu bukan sesuatu yang dapat dihentikan oleh kelompok tentara bayaran keuangan kita, kita masih harus mencobanya. Wajah Zhang Yitian menjadi gelap saat dia berbicara dengan tanda ular. Baiklah, baiklah.
Karena itu masalahnya, jangan salahkan saya karena kejam. Biarkan saya menyatakan kata-kata saya di sini hari ini. Siapapun yang berani melindungi anak ini akan menjadi musuh kelompok tentara bayaran tuan muda saya. Begitu mereka menjadi musuh, aku, Snake Mark, akan membuat mereka membayar mahal. Tanda ular menunjuk ke arah Wang Xian dan menatap Zhang Yitian dengan wajah penuh niat membunuh. Ketika anggota di sekitarnya melihat tanda ular itu benar-benar marah, mereka ketakutan. Tanda ular yang marah mampu melakukan apa saja. Dengan sumber keuangan yang kaya dari kelompok tentara bayaran tuan muda, dia mungkin menyewa pembunuh untuk menyerang langsung di kota. Ketika pemuda yang terluka itu melihat tanda ular mengarahkan jarinya ke Wang Xian, ekspresinya langsung berubah saat dia menatapnya dengan murung. Membayar harga yang mahal. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membayar harga yang mahal untuk menjadi musuh Anda. Pemuda yang terluka itu menyingkirkan tubuh pemuda di depannya dan berjalan lurus ke dalam. Di belakangnya, sekelompok anggota kelompok tentara bayaran Void Beast mengikuti di belakang. Pandangan mereka tertuju pada anggota kelompok tentara bayaran tuan muda. Oh, apa yang sedang terjadi? Kelompok tentara bayaran Void Beast ada di sini. Apa yang coba dilakukan oleh Komandan Xia Huming? Ketika orang-orang di sekitarnya melihat kelompok tentara bayaran binatang buas tiba-tiba bergabung, mereka merasa sedikit pusing. Kelompok tentara bayaran Void Beast menempati peringkat kedua di Demon Hunter College, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari batu kecubung. Pemimpinnya, Xia Huming, adalah putra dari pemimpin kelompok tentara bayaran berperingkat berlian di East City. Kekuatannya luar biasa, dan bakatnya menakutkan. Xia Huming adalah orang yang sangat setia, dan dia memiliki sekelompok saudara yang mengikutinya. Namun, mengapa kelompok tentara bayaran Beast bergabung? Mungkinkah mereka menginginkan seorang pahlawan untuk mendukung kecantikan? Jika kamu ingin menyentuh mantan, kakakku, kamu harus melalui aku dulu. Mengapa? Apakah kelompok tentara bayaran tuan muda Anda ingin menjadi musuh dengan kami binatang buas juga? Xia Huming berjalan menuju Wang Xian dan tersenyum padanya. Dia berbalik dan menatap Snaketres saat dia bertanya dengan dingin. Anda, ekspresi Snaketres berubah drastis saat melihat Xia Huming yang tiba-tiba muncul. Dia menggeram dengan suara rendah, Xia Huming, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya denganku? Masalah Big Brother saya adalah masalah saya. Siapapun yang berani menyentuhnya akan menjadi musuh kelompok tentara bayaran binatang buas kita. Betul sekali. Siapapun yang berani menyentuh kakak kita akan menjadi musuh kita. Di belakangnya, beberapa anggota kelompok tentara bayaran binatang buas berteriak dengan marah. Mereka penuh kesetiaan. Ya dewa, mengapa kelompok tentara bayaran Void Beast keluar untuk membantu mahasiswa baru itu? Kakak laki-laki, bagaimana Xia Huming memanggil mahasiswa baru sebagai kakak? Bisakah dia menjadi kerabat? Kelompok tentara bayaran Ametis bersedia bermusuhan dengan kelompok tentara bayaran tuan muda demi dia, dan sekarang kelompok tentara bayaran Void Beast juga melakukan hal yang sama. Kelompok tentara bayaran peringkat kedua dan ketiga akademi bergerak pada saat yang sama. Siapa lagi yang berani memprovokasi dia? Wajah putih jahat Snake Mark mulai berubah warna, dan matanya dipenuhi amarah. Kelompok tentara bayaran Ametis telah membuatnya merasa sangat bermasalah. Sekarang, kelompok tentara bayaran Beast lainnya telah muncul. Apa hubungan antara mereka dan bocah ini? Bagaimana dia bisa membuat kelompok tentara bayaran dalam jumlah besar tidak ragu untuk membuat musuh dari mereka? Zhang Yitian dan kelompok gadis tentara bayaran kecubung memandang Xia Huming dengan takjub. Mengapa dia juga membela Wang Xian? Mungkinkah mereka saling kenal sebelumnya? Ada kemungkinan besar. Sekelompok gadis berpikir untuk diri mereka sendiri dan tersenyum. Mereka mengangkat kepala dan menatap sekelompok orang dari kelompok tentara bayaran tuan muda sambil tersenyum. Wang Xian menyaksikan adegan ini dengan ekspresi acuh tak acuh. Ketika dia melihat sekelompok orang yang tiba-tiba muncul, dia sedikit bingung. Siapa mereka? Mereka sepertinya tidak saling mengenal. Bab 1001, 1002 orang dibunuh oleh saya. Ekspresi kelompok tentara bayaran tuan muda berubah drastis. Bekas luka ular menatap anggota kelompok tentara bayaran Void Beast dan kelompok tentara bayaran Ametis dengan ekspresi muram. Jika kedua kelompok tentara bayaran ini benar-benar ingin menjadi musuh bersama mereka dan melindungi siswa baru itu, dia benar-benar tidak berani bergerak.
Kekuatan Ametis dan Void Beast sudah cukup untuk membuat kelompok tentara bayaran Tuan Muda mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Tapi di depan begitu banyak orang, jika mereka melepaskan anak itu, bukankah itu akan menjadi penghinaan besar di masa depan? Akademi Pemburu Iblis di sekitarnya melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa seorang mahasiswa baru benar-benar dapat membuat dua kelompok tentara bayaran besar dari Akademi AK untuk melindunginya. Dengan Ametis dan Void Beast di sekitarnya, siapa yang berani menggertaknya? Bagus. Zhang Yitian, Xiao Ming, Anda jelas membuat kelompok tentara bayaran Tuan Muda kita malu, bukan? Soal hari ini, aku, Snake Mark, akan mengingatnya. Wajah Snake Mark suram saat dia memelototi mereka dengan sepasang mata segitiga. Ini membuat Zhang Yitian dan Xiao Ming tersenyum jijik. Berat, tunggu saja. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda memiliki perlindungan dari kelompok tentara bayaran Ametis dan kelompok tentara bayaran Void Beast, saya tidak dapat melakukan apapun untuk Anda. Tanda ular melihat ekspresi mereka dan merasa lebih malu. Dia menatap Wang Xian dan menggeram. Hehe, banyak sampah. Saya ingin tahu apa yang kalian miliki di lengan baju Anda. Wang Xian, yang diam selama ini, mendengar apa yang dia katakan dan berkata dengan nada yang sedikit mengejek. Dia tidak berharap bahwa dia akan berani mengejeknya. Ekspresinya berubah drastis saat dia menatap Wang Xian. Tunggu saja, aku, ular Hen, tidak akan menjadi manusia sampai aku membunuhmu. Geraman ganas terdengar, menyebabkan hati orang-orang di sekitar mereka menjadi dingin. Mereka memandang Wang Xian dengan ekspresi aneh. Anda mengatakan bahwa Anda sedang mengejek tanda ular saat ini dan membuatnya kehilangan muka. Apakah kamu tidak akan bertarung sampai mati dengannya? Sekarang Ametis dan Void Beast telah bergerak, mungkinkah dia akan bersama mereka setiap hari? Bukankah dia mencari kematian dengan sengaja? Itu benar, dia benar-benar memprovokasi tanda ular. Bagaimanapun juga, tanda ular adalah sosok yang sangat terkenal di Akademi Pemburu Iblis dan bahkan kota Laut Timur. Itu terlalu tidak bijaksana. Jika dia tidak mengatakan kata-kata provokasi seperti itu, tanda ular mungkin benar-benar tidak berani menyentuhnya di masa depan. Tapi sekarang, jika Snake Mark tidak membalas dendam di masa depan, dia akan menjadi bahan tertawaan banyak orang. Para siswa di sekitarnya memandang Wang Xian yang tampaknya tidak peduli dan menggelengkan kepala perlahan. Jika dia tidak mencari kematian, dia tidak akan mati. Tanda ular menatap Wang Xian dengan wajah penuh niat membunuh. Dia, Snake Mark, tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Setelah diprovokasi oleh mahasiswa baru, bahkan jika dia memiliki dua kelompok tentara bayaran besar di belakangnya, dia tidak akan melepaskannya. Semua orang menginginkan wajah. Ketika orang-orang dari Amethyst Mercenary Group dan Void Beast Mercenary Group melihat provokasi Wang Xian, mereka sedikit tersenyum. Mereka tahu kekuatan Wang Xian. Jadi bagaimana jika dia memprovokasi kelompok tentara bayaran Tuan Muda? Sekelompok orang yang datang untuk membunuhku terakhir kali sudah mati. Selamat datang untuk mengirim dirimu sendiri ke kematianmu. Namun, Wang Xian membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu yang menyebabkan seluruh perjamuan menjadi sunyi senyap. Ketika dia menyelesaikan kalimatnya dengan senyum di wajahnya, napas semua orang berhenti. Bahkan anggota kelompok tentara bayaran Amethyst dan kelompok tentara bayaran Void Beast menatap Wang Xian dengan mata terbuka lebar karena terkejut. Apa, Yun Hanhai dibunuh olehmu? Sinar cahaya keluar dari mata Snake Scar saat dia menatap Wang Xian dan meraung keras. Semua orang di sekitarnya tercengang. Ini, apa yang dilakukan Wang Xian ini? Apakah dia mencari kematian? Dia benar-benar mengatakan bahwa Yun Hanhai dan yang lainnya dibunuh olehnya. Terlepas dari apakah masalah ini benar atau salah, Wang Xian ini pasti akan hancur. Kematian Yun Hanhai tidak hanya melibatkan kelompok tentara bayaran Tuan Muda, tetapi juga keluarga Yun. Begitu keluarga Yun mengetahui bahwa penerus keluarga Yun di masa depan dibunuh oleh seorang siswa, mereka pasti akan membalas dendam dengan gila-gilaan. Jadi bagaimana jika aku membunuh mereka? Wang Xian tersenyum tipis dan mengalihkan pandangannya ke kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Aku baru saja membunuh banyak sampah. Kamu, baiklah. Bekas luka ular tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arahnya. Lengannya sedikit gemetar. Kamu mati. Hehe.
Wang Xian tersenyum tipis ke samping dan sepertinya tidak keberatan. Kamu sudah mengatakan kalimat ini berkali-kali. Kamu akan segera tahu konsekuensinya. Mata Snake Mark agak merah. Dia berteriak dengan dingin dan berjalan keluar dengan wajah penuh amarah. Zhang Yitian, Xia Houming, masalah ini bukan sesuatu yang bisa kalian ikuti lagi. Jangan gali kuburanmu sendiri. Suara Snake Mark terdengar, menyebabkan kelompok tentara bayaran Tuan Muda dan kelompok tentara bayaran Void Beast menunjukkan ekspresi malu. Mereka memandang Wang Xian dengan tatapan tak berdaya di mata mereka. Mengapa Anda mengatakan bahwa Anda membunuh Yun Han Hai dan anak buahnya? Mereka mati di padang gurun. Tanpa bukti, kelompok tentara bayaran Tuan Muda tidak akan berani membalas dendam pada kelompok tentara bayaran Amethyst dan Void Beast. Sekarang, dia langsung mengatakan bahwa dialah yang membunuh Yun Han Hai dan anak buahnya. Kemudian, masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Kapten Wang, kamu. Zhang Yitian membuka mulutnya dan berkata tanpa daya sambil menatap Wang Xian. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa setelah itu. Mereka tahu bahwa Wang Xian sangat kuat, tetapi bisakah dia bersaing dengan kekuatan di belakang kelompok tentara bayaran Tuan Muda? Bisakah dia bersaing dengan keluarga Yun? Kakak, kupikir kamu harus tinggal di kota Donghai untuk saat ini, atau pergi ke kota lain. Xia Houming ragu sejenak sebelum dia berkata padanya. Wang Xian tidak mengambil bekas luka ular dan sisanya ke dalam hati. Dia melihat sekelompok orang yang tiba-tiba muncul dan sedikit keraguan melintas di matanya. Terima kasih atas bantuanmu tadi. Namun, apakah saya mengenal Anda semua? Ketika siswa di sekitar mendengar kata-kata Wang Xian, sudut mulut mereka tidak bisa menahan kedutan saat mereka menatapnya dengan mata melebar. Sekelompok gadis dari kelompok tentara bayaran Amethyst juga melihat keheranan. Apa, mereka tidak saling mengenal? Rumah Xia juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain telah menyelamatkan mereka 2 hari yang lalu. Mereka tidak tahu siapa yang telah mereka selamatkan dan bahkan tidak mengingat mereka. Ini membuatnya terdiam. Ternyata pihak lain sama sekali tidak mempedulikan mereka hari itu. Kakak, 5 hari yang lalu di daerah badai. Oh, saya mengerti. Sekelompok orang dari Cloud Clam. Wang Xian tercerahkan dan memotongnya. Ya, saya benar-benar harus berterima kasih untuk hari itu, kakak. Kalau tidak, kita mungkin tidak bisa kembali. Xia Houming menganggukkan kepalanya dengan cepat dan berkata dengan rasa terima kasih. Itu bukan apa-apa. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kapten Xia, Kapten Wang, ayo duduk dan bicara. Zhang Yitian melihat sekelilingnya dan para siswa dengan cepat kembali ke tempat duduk mereka. Hanya anggota kelompok tentara bayaran Tornado yang keluar dengan perubahan ekspresi yang drastis. Insiden barusan berdampak besar padanya. Tapi kali ini, meski anak itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia masih akan tamat. Kapten kelompok tentara bayaran Tornado menarik napas dalam-dalam dan berpikir sendiri dengan wajah serius.